semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience Spesial Natal kita pada hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin mengucapkan Selamat Natal untuk kita semuanya. Kiranya damai Natal selalu beserta dengan kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya, baik Anda yang Kristen maupun yang non-Kristen, baik Anda yang dari Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Kiranya kita semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan ibadah online spesial Natal dari Gracia Community Purwokerto yang akan dibuka oleh beberapa macam tarian nasional yang begitu indah yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya dari Gracia Community Purwokerto dan tentunya juga mahasiswa serta mahasiswi STT Soteria Purwokerto. Selanjutnya kita juga akan bernyanyi bersama-sama dengan Betty and GCC Band Purwokerto. Selanjutnya kita juga akan menyaksikan drama singkat yang akan menceritakan tentang keanekaragaman Indonesia. Dimana seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya, suku, dan juga bahasa. Seperti semboyan Indonesia kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan drama ini hanyalah fiksi, jadi mohon maaf jika ada nama yang sama di dalam drama ini. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan pesan Natal yang akan dibawakan oleh Pastor Yason. Jadi mari kita mau saksikan dan dengarkan bersama-sama pesan Natal apa yang akan disampaikan untuk Anda dan saya pada hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkati. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Indonesia memiliki berbagai macam suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya ada suku Jawa, Sunda, Batak, juga keturunan Tionghoa, di mana mereka memiliki budaya yang berbeda. Seperti cerita berikut ini. Keluarga Acong yang berasal dari keturunan Tionghoa. Chong, Chong, cepat yuk. Iya. Mama masak makanan kesukaannya kita. Makanannya apa sih, Mah? Capcay. Kesukaannya kita. Kesukaannya Mama kali. Kesukaannya kita ya, Pak. Kemarin udah makan sayur pakcoy. Kemarin lagi udah makan sayur kangkung sama tempe. Masa hari ini makan capcay? Babi panggangnya mana dong? Babi panggang? Tenang. Nanti pas Sinja, kita semua pergi ke tempatnya Om Doni. Haiya. Kita makan aja yuk. Nih, Pak. Ini, Chong. Hao吃ya, Pak? 好吃。Hai ya, Acong pokoknya udah bilang berkali-kali kalau makan jangan berisik Lu lagi makan bukan lagi pelang Iya, Chong. Kamu kalau makan, jangan kayak orang di luaran sana. Kalau makan bunyi risik. Makanya lu kalau bergaul, kalau kongko, jangan sama orang yang gak selevel sama kita Lu orang keturunan Chinese harus bergaul sama orang Chinese juga Budaya kita tinggi Budaya kita lebih baik daripada mereka Tuh, denger, Chong. Iya. Aduh. Kenapa, Ma? Enggak apa-apa. Kucing kali. Apa itu? Apa, ha? Apaan, ha? Duit jajan. Gak ada apa-apa. Acong minta duit jajan lagi. Ayah, lu orang bolos banget Duit papa yang kemarin dikemanain Lah, Papa ngasih duit dikit doang loh. Mana cukup beli jajan yang lain-lain. Lu harus belajar hemat Lu pikir duit jatuh dari langit Lihatin dikit Jangan kayak tetangga sebelah Papa ibunya Joko Mereka tadinya kaya tapi sekarang bangkrut Orang kaya tapi kalau bolos suka ngutang sana sini pasti bangkrut Denger, Chong. Kita harus irit. Bilang aja nggak mau ngasih duit. Pengen ngomongin tanggal sebelah. Loh, jangan ngomong gitu, Chong. Papa nyebelin. Acong. Lu ya, lu kalau diomongin ya. Bas, sabar jantungnya. Dan berikutnya, ini adalah keluarga Cecep yang berasal dari keluarga Sunda. Wah, ini mah manuk bapak gagah pisan, Kiu. Cukurukuk. Kugru. Cecep. Anak bapak paling kasep. Kemana, Cep? Main, Pak. Main-main wae atuh. Main jeung saha? Sarang lucok, sarang joko. Ucok. Aduh, Cep. Si Uca mah kasar ngomongna. Suka gelut wae pagaweane. Tapi anak bapak mah jago silat. Kaya bapakna. Cie. Aduh. Kumaha atuh bapak. Pelan-pelan atuh. Pak,
Pelan-pelan atuh ngomong nak. Kadang ucok sakeluarga kumaha atuh. Cecep, dengenkeun atuh ngomongna bapak. Hati-hati main jeung ucok. Gelut wae pegaweane. Emak mah gak mau kamu ikut ribut-ribut wae. Bahaya atuh Cep. Iya mak. Main ya pak. Ya Cep, hati-hati Cep. Main ya mak. Aya PR sekolah tuh. Belajar atuh Cep, mau ujian. Main wae kerjaannya. Siap mak. Cecep. Kumaha atuh pak? Cecep main wae. Tenan naon atuh Mak, namanya juga anak-anak. Yang penting mah manuk bapak sehat. Duh, si bapak manuk wae dipikirin. Anak bapak sarua main wae pegaweane. Mak, kopi bapak mana tuh? Kopi. Tak aya. Minta tuh sama burung bapak. Kopi. Manuke. Kopi. Aduh, wah itu salah. Pak kali kau ini, Bah. Coba lihat. Tiba ora? Tiba kowe. Nah, seperti itu. Aku hebat kan? Waduh, kok bisa sih? Jajan Yong. Awas, ayeuna giliran kuring. Kuring? Apaan sih kuring? Kurus kering kali gak diri kau. Kurus kering. Sembarangan kalau kalian ngomong. Anak si Cina tuh, kerjain yuk. Hei Cina, sini kau. Cepetan. Mau ikut main gak sama kita? Tapi ada syaratnya loh. Apa? Bagi dong jajan kamu. Gak mau ini jajanku. Kalau gak mau bagi jajanmu, bagi duit dong. Oh, kamu Joko kan? Kamu yang tinggal di sebelah rumahku kan? Yang orang semua suka ngutang sana sini. Mama lo kau minta-minta gini. Sembarangan kowe ngomong. Wah, minta dihajar nih anak. Ulang lawan. Tahu salah kau ikut. Dari tadi kau ngomong tak jelas pula. Sakit tahu? Sencinping kau. Apa? Kau mau ngomong apa? Kau ngata-ngatain aku ya? Pukul bae, pukul. Ada apa ini? Kok pada berantem? Ini si Cina ngatain orang tuaku. Tapi emang benar kan orang tuamu suka ngutang? Kau juga ngatain apa aku tadi? Si Picing kan? Bukan si Picing, tapi Sencinping. Tuh, kau ngatain aku lagi kan? Udah. Kalian tuh ribut-ribut terus. Kalian tahu nggak? Kalau kalian berantem terus, kasihan perut kalian tuh. Pada bunyi kan? Nah, daripada kalian ribut-ribut, gimana kalau kita makan bareng aja? Bibi baru aja bikin roti. Masih panas nih. Enak banget. Siapa yang mau ikut makan? Mau. Ya udah, kita makan sambil duduk yuk. Nih, cobain. Kalau kalian suka, kalian boleh tambah lagi. Wah, ini roti enak kali, Bah. Enak pisan. Hauca. Nah, enak kan? Roti ini Bibi buat dengan penuh kasih. Bibi yakin abis kalian makan ini, kalian pasti gak lapar lagi. Nah, sekarang sambil makan, cerita dong ke Bibi. Kenapa tadi kalian ribut-ribut? Tadi aku lagi mau main, tapi mereka mintain jajanku. Karena aku gak mau kasih jajanku, akhirnya mereka mau mukul. Medit banget sih kowe. Iya sih, Acong, dasar pelit. Kalian jangan gitu dong. Acong, kamu jangan pelit. Kamu harus belajar berbagi. Joko juga. Joko jangan suka minta-minta. Joko juga harus berusaha. Dan Ucok, hati-hati loh sama perkataan kamu. Karena perkataanmu itu bisa membangkitkan amarah dan juga menimbulkan salah paham. Cecep,
Bibi yakin Cecep juga bisa belajar untuk memaafkan? Nah, gimana kalau kalian semua saling minta maaf? Hah? Minta maaf sama si Cina? Enggak lah, aku kan gak salah. Babah temen. Kalian gak boleh gitu. Mau orang Cina, Batak, Sunda, Jawa sekalipun, kita semua orang Indonesia. Kita harus bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Karena perbedaan yang kayak kalian ini nih yang membuat Indonesia semakin indah dan istimewa. Ingat, Tuhan menciptakan kita itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi Tuhan tetap mencintai dan mengasihi kita semua. Tuhan juga mau kita belajar untuk mengasihi satu sama lain dan juga hidup berdampingan dengan damai. Nah, sekarang anak-anak ganteng ini nih, ayo minta maaf satu sama lain. Joko? Ayo dong. Maafin aku ya Cong, udah ngatain kamu Cina. Maafin aku juga ya Joko, udah ngatain orang tuamu suka ngutang. Maafin aku juga ya Cong, karena udah berbuat kasar dan tarik-tarik baju kau tadi. Maafin aku juga ya Ucok, udah ngatain kamu sencinping atau gila. Iya Cong, gak apa-apa. Maafin aku juga ya Cep, udah ngejek bahasa daerah kamu dan dorong kamu sampai jatuh. Ya gak apa-apa Ucok. Nah gitu dong, kan kelihatan nih makin ganteng semuanya. Dalam hidup ini kita itu harus bisa memaafkan satu sama lain. Karena ingat, Tuhan sudah lebih dulu memaafkan kesalahan kita semuanya. Dah, sekarang main lagi sana. Tapi ingat ya, jangan berantem. Yang rukun, oke? Oke Bi. Ayo kita main. Main. Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan untuk suatu suku dan etnis tertentu. Tuhan Yesus lahir untuk kita semua tanpa memandang suku dan bahasa, melainkan untuk semua karena kasih-Nya bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita satukan hati kita untuk Indonesia. Supaya firman Tuhan digenapi atas bangsa ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
percaya firman-Mu akan digenapi atas bangsa ini. Terima kasih kepada semua yang sudah melayani dari Gracia Community Purwokerto, yang di depan panggung, yang di belakang panggung, yang sudah mempersiapkan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mendekorasi, menyediakan pelayanan parkir, dan merencanakan banyak sekali hal. Anda dan saya perlu memberikan aplaus sekali lagi buat semua rekan-rekan yang sudah melayani sejak hari kemarin, tadi sore, dan malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen yang hadir sore hari ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara bukan Kristen, saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang 3 kali lebih banyak daripada kepada Anda yang Kristen. Kenapa? Karena Anda bukan Kristen, tetapi Anda mau hadir di rumah ibadah orang Kristen merayakan hari besar orang Kristiani. Jadi terima kasih banyak kalau Anda hadir sore hari ini bagi yang bukan Kristen. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ada yang pertama kali ke gereja, atau ada yang secara reguler datang khusus Natal atau Paskah, saya juga apresiasi sekali, karena saya duga Natal adalah momen di mana Anda mempersiapkan selama 11 bulan untuk hadir di momen Natal. Jadi Anda betul-betul serius untuk consider atau memperhatikan hari besar orang Kristen di mana Anda bisa hadir bersama-sama kita semua. Jadi terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih untuk pemberian Anda, terima kasih untuk semua doa dan support Anda, semua pemberian, pelayanan dari teman-teman yang Kristen dan yang bukan Kristen di Gracia Community Purwokerto yang sudah membuat gereja ini sampai hari ini bisa melayani Tuhan dan melayani sesama di kota Purwokerto ini. Pada malam hari ini, pada saat kita mungkin menikmati segala hal yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, mungkin tahun baru nanti kita akan rayakan dengan kembang api. Di Palestina saat ini sudah 20.000 orang tewas. Ada satu gereja di Bethlehem, gereja Kristen di Bethlehem, yang didekorasi hari ini bukan dengan dekorasi megah seperti ini, dekorasinya bebatuan, diambil dari jalur Gaza, batu-batu reruntuhan tembok kota, dan di tengah-tengah reruntuhan batu-batu tersebut dibaringkan boneka bayi Yesus. Pendeta di Bethlehem ngomong seperti ini, di manakah Yesus di momen Natal tahun 2023 bagi orang Palestina? Tahukah Anda orang Palestina, ada orang Kristen, ada orang Islam. Sama-sama mereka menderita susah hari ini. Dan Yesus Kristus di mana dia? Kalau Anda pembaca Alkitab, maka penulis Alkitab kasih tahu kita, Yesus Kristus bersama-sama dengan orang yang susah, dengan orang yang menderita. Jadi pada saat sore hari ini kita mungkin menikmati keluarga yang bahagia, anggota keluarga kita semua lengkap, kita sakit-sakit dikit lah ya, tapi tetap sehat, ekonomi kita lancar. Anda dan saya mungkin perlu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Suatu hari kalau Anda punya kesempatan pergi ke Israel bersama-sama dengan kami, saya akan cerita kenapa Israel terjadi, kenapa Palestina ada banyak sekali orang, dan apa yang sebetulnya terjadi di Yerusalem dan sekitarnya. Jadi mari kita tenangkan hati kita sebentar untuk berdoa buat saudara-saudara kita di dunia ini, sesama manusia yang ada di Ukraina, di Rusia, di Palestina, di Israel, yang saat-saat ini menderita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang dari berbagai macam latar belakang sore hari ini. Pada saat kami masih menikmati makanan yang enak, kami masih berburu kuliner di kota Purwokerto ini. Kami masih bisa dandan, kami masih bisa buka toko, tutup toko, mendapatkan banyak keuntungan, menikmati dekorasi. Ada banyak orang, 20.000 orang, 20.000 keluarga, 20.000 papa mama yang berduka cita selama 2 bulan terakhir di daerah Palestina. Kami berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan kami masing-masing sore hari ini. Kiranya Allah, Tuhan yang maha besar, Allah yang kasih, hadir bersama dengan orang-orang yang menderita saat ini.
Kami mungkin tidak bisa melakukan apapun, tapi kami berdoa kiranya doa kami juga Tuhan dengar, dan mungkin kalau kami punya kesempatan, kami juga bisa melakukan sesuatu untuk meringankan sedikit sekali beban berat yang dihadapi sebangsa, sesama kami di daerah Timur Tengah. Kami berdoa Roh Tuhan menuntun kami pada saat kami belajar firman Tuhan selama 20 menit ke depan, dan kiranya kami akan tahu sesuatu dan kemudian kami akan melakukan apa yang kami tahu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu Saudara-saudara pernah kesasar, tersesat? Ada orang pergi keluar kota nyasar. Tapi ada orang di dalam kota pun nyasar. Anda mungkin kenal Pak Kristiono? Kalau nggak kenal setelah ibadah ini Anda bisa cari tahu siapa Pak Kristiono. Dia suka mengemudikan mama saya di dalam kota di Purwokerto, pun nyasar. Ada yang nyasar di jalan yang tidak pernah dilewati, ada yang nyasar di jalan yang sudah berkali-kali dilewati. Kalau Anda pergi ke kota besar, ke mall pun parkir mobil bisa nyasar. Karena tempat parkir mobil di mall di Jakarta, di Surabaya berlevel-level. Anda kadang-kadang lupa taruh di mana mobil tadi. Ada juga yang pernah naik kapal pesiar, kapal cruise. Itu mungkin besarnya 20 kali gedung ini. Anda dari tempat penginapan atau kamar Anda di kapal pesiar tersebut pergi ke kamar makan, pulang bisa nyasar karena Anda tidak tahu jalan pulang. Yang menarik, kalau Anda pernah punya pengalaman kesasar atau tersesat adalah ini. Kita tidak pernah tahu kapan tepatnya kita kesasar. Dari enggak hilang sampai hilang. Dari enggak tersesat sampai tersesat, kita enggak tahu kapan tepatnya kita cross the border. Kita lewati batasan antara hilang dan enggak hilang. Dan bahkan yang menarik, hal aneh lain lagi ya. Pada saat Anda kesasar, saya berkali-kali kesasar. Saya begitu yakin bahwa jalan yang saya ambil benar. Ini benar pasti jalannya. Tapi saya tidak tahu apapun bahwa saya sedang kesasar. Persis seperti kalau Anda umur 16 tahun, remaja 16 tahun. Anda yakin banget cowok itu pacar gue. Cewek itu pacar gue. Anda yakin banget kalau Anda umur 16 tahun. Tetapi Anda tidak punya ide, tidak tahu apapun tentang masa depan hidup bersama dengan cowok itu atau cewek itu. Bahkan ada orang-orang, remaja-remaja cewek yang mau ditiduri seorang cowok. Anda yakin banget itu benar. Tetapi Anda tidak punya pengetahuan apapun tentang masa depan bersama dengan cowok tersebut. Jadi kita tidak tahu kapan kita melewati antara tidak hilang dengan hilang. Dan hal aneh lainnya lagi. Pada saat kita kesasar, biasanya ngapain kita? Kita malah ini, tancap gas. Kita kebut. Saya pernah kesasar di daerah hutan pinus ke arah Guci. Pulang sudah jam 6:30 malam. 20 tahun lalu, jalan masih sangat gelap. Dan begitu kita kesasar, nggak ada Google Maps saat itu. Kita malah tancap gas, karena apa? Bensin makin menipis, kita berpikir semakin cepat, semakin selamat sampai di tempat. Gak kehabisan bensin. Jadi waktu kita kesasar, yang aneh adalah kita malah ngebut. Anda tersesat dalam masalah relasi, Anda malah ngebut cepat-cepat mau nikah. Kemudian setelah nikah, gak tahu bagaimana harus berkomunikasi, suami istri bilang seperti ini, ayo kita ngebut bikin anak. Anda pikir kalau punya anak, maka persoalan rumah tangga akan beres. Dalam masalah ekonomi, ada yang tersesat. Karena salah pengelolaan keuangan, malah ngebut investasi online. Bahkan lebih parah lagi, kita ngebut hutang, kata si Acong tadi. Dan kalau Anda orang terhilang, kesasar, kemudian ketemu temannya, apa kabar? Kalau Anda Kristen, Anda akan jawab, luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Jadi Anda menutupi ketersesatan dengan kata-kata pujian, kata-kata positif. Kata-kata yang seakan-akan menunjukkan hidup kita baik-baik saja. 3000 tahun yang lalu ada seorang raja yang katanya raja terbijak yang pernah hidup di dunia ini.
namanya Raja Salomo. Dia raja orang Ibrani. Dalam Amsal 14 ayat 12 dia mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ada jalan yang disangka oleh seorang siswa SMA, jalan itu lurus. Ada jalan yang disangka oleh seorang suami, jalan itu lurus. Ada jalan yang disangka oleh orang tua, oleh papa mama, tentang parenting, tentang cara mendidik anak, bahwa jalan itu lurus. Tapi Raja Salomo melanjutkan. Tapi ujungnya menuju maut. There is a way, ada jalan yang disangka orang lurus, straight, right way. Benar, ini jalan yang benar. This is the right way. Tapi ujungnya dead end, buntu, maut. Lain kata, Salomo ngomong seperti ini, sesuatu yang disangka orang lurus, benar, this is the right way, this is the straight way, tidak berarti hal itu benar dan lurus. Anda kenal Adolf Hitler? Saya juga nggak kenal, saya cuma baca kisahnya aja. Adolf Hitler tahun 1941 sampai 1945 dalam 4 tahun membunuh, membasmi 30 juta orang Yahudi di seluruh Eropa. Ada orang Yahudi asli Israel, ada Yahudi Irlandia, ada Yahudi Polandia, ada Yahudi dari Timur Tengah, 30 juta total dalam 4 tahun. Tahukah Anda siapakah Adolf Hitler? Orang Kristen. Dia pikir dengan membasmi orang Yahudi itu jalan yang lurus. Karena dia dapat inspirasi dari siapa? Dari Martin Luther, seorang tokoh reformasi. Martin Luther menulis sebuah buku yang mengatakan orang Yahudi itu vermin, orang Yahudi itu parasit, orang Yahudi itu wabah yang harus dibasmi. Dan Adolf Hitler pikir ini jalan yang Martin Luther bilang lurus, lempeng, benar. Dan menginspirasi dia untuk membasmi orang Yahudi. Ternyata ujungnya dead end, buntu. Jadi jalan yang sepertinya benar bisa punya potensi membunuh keluarga Anda dan saya. Kalau Anda istri yang posesif, istri yang posesif itu suaminya nggak boleh ngapa-ngapain. Harus tetap di sampingnya sang istri. Anda mama yang posesif, anak Anda nggak boleh ngapa-ngapain. Sekolah pun nggak boleh, ketemu teman-temannya nggak boleh. Anda pikir itu jalan yang lurus. But it will kill your marriage. Jalan yang lurus itu ujungnya bisa membunuh keluarga Anda. Ada di antara kita yang mungkin baperan. Apa-apa pakai perasaan, apa-apa bawa perasaan. Anda bilang ini kan lurus. Orang harus pakai perasaan, harus punya sensitivitas. Anda pikir itu jalan yang lurus, tiba-tiba boom, dead end. Relasi Anda mati. Hari ini beberapa lagi kita mungkin mengakui, betul ya, ada jalan yang saya pikir lurus. Dan saya pilih jalan itu. Dan hari ini saya mengalami jalan buntu dalam keluarga saya. Jalan buntu dalam ekonomi saya. Saya kehilangan arah hidup. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan dalam kehidupan pernikahan. Saya tidak tahu masa depan saya dalam soal pendidikan dan sekolah mau kemana. Dead end, buntu. Dan yang gawat adalah ini. Kalau Anda dan saya memilih jalan buntu, kita nggak tahu ternyata. Yang tahu siapa? Orang lain. Orang yang dekat dengan kita, mereka bisa lihat. Di Purwokerto, saya baru tahu nih, kira-kira 4 bulan yang lalu. Saya main golf dengan salah seorang tokoh politik nasional dan seorang dari Intel polisi. Dan mereka kasih tahu, kami baru pulang dari Purwokerto. Tahu nggak kamu, Purwokerto itu sarang narkoba. Ya, ternyata Purwokerto, kota kelahiran saya, sarang narkoba. Dan ternyata banyak high school students, banyak anak-anak SMA yang mungkin hari-hari ini sudah pakai ganja di kota ini.
Dan Anda pikir itu jalan yang lurus, karena banyak teman-teman SMA Anda sudah pakai ganja. Mereka sangka itu jalan yang lurus. Anda pikir itu jalan yang lurus, tapi orang tua Anda tahu, it's a dead end. Itu jalan yang mematikan, itu jalan buntu. Anda mungkin mau investasi online. Ya toh? Masa krisis kepingin duit cepat banyak, lihat investasi online, baca testimoni. Dari 37 testimoninya bilang apa? Ini investasi online yang dijamin, pasti menguntungkan. Dan Anda pikir itu jalan yang lurus. Tapi istri Anda tahu itu dead end, itu jalan buntu. Anda para istri nonton drakor terus menerus. Anda pikir itu jalan lurus karena semua ibu-ibu lain suka nonton drakor. Suami Anda tahu itu dead end. Jadi ada jalan yang disangka orang lurus. Beberapa di antara kita memilih jalan tersebut. Dan hari ini kita mengalami jalan buntu. Nah sampai di sini saya yakin nih. Separuh di antara Anda akan pikir, oke, tapi apa hubungannya sama Natal? Saya hari ini datang untuk merayakan Natal, untuk mendapatkan pesan Natal. Ini gereja aneh banget ini. Saya nggak pernah Natalan, ada tarian Jawa, ada tarian matanya melotot-melotot, ada pinggulnya digoyang-goyangkan. Ini aneh banget ini gereja. Apa hubungannya semuanya ini dengan Natal? Depresi nih saya, ikut acara Natal di gereja ini. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya sore hari ini, kabar baik tentang Natal. Apa itu Natal? Natal artinya Anda dan saya yang mengalami jalan buntu, yang sudah mengambil jalan yang kita sangka lurus, tapi ujungnya ternyata maut. Natal berarti Anda dan saya dikaruniai jalan. Natal, Allah yang menjadi manusia, datang ke dunia ini bersama dengan kita semua, kemudian mengatakan sebuah kalimat yang sangat terkenal. Dalam Yohanes 14 ayat 16. Allah yang menjadi manusia berkata seperti ini, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saya tidak akan bahas kebenaran dan kehidupan sore hari ini, mungkin lain waktu. Tapi saya akan bahas selama beberapa menit ke depan, apa artinya pada saat Tuhan Yesus mengatakan, I am the way, akulah jalan. Kepada siapa dia ngomong kalimat tersebut? Kepada teman-teman dekatnya. Petrus. Siapa Petrus? Orang yang suka menyangkal. Orang yang ambisius. Dia ngomong kepada Yudas termasuk. Pengkhianatnya. Dia ngomong kepada Yakobus dan Yohanes, kakak beradik yang suka bersaing siapa lebih penting. Suka maju di depan umum, disorot lampu sorot. Dia ngomong kepada Thomas yang peragu. Dia ngomong kepada orang-orang persis seperti kita semua ini. Orang-orang yang tidak sempurna. Dan Tuhan Yesus ngomong kepada mereka semua. Kamu mengalami jalan buntu, kamu kenal sang jalan. Kamu hidup bersama dengan sang jalan 3,5 tahun terakhir. Kamu dengar kata-kata sang jalan. Kamu tidur dalam kemah bersama-sama dengan dia. Kamu makan bersama-sama dengan sang jalan. I am the way. Jadi sore hari ini pada saat kita tersesat dalam pernikahan kita. Biasanya apa yang kita lakukan? Kita coba cari buku-buku atau khotbah-khotbah yang memberikan nasihat, tips, triks, metode, instruksi, 6 rahasia pernikahan sukses Kristen. 17 ingredients, bumbu yang harus dikerjakan suami istri Kristen supaya relasinya sukses. Kita cari self-help books, jumlahnya jutaan sekarang ini. Anda cari TikTok, Reels, video pendek dari YouTube, dari berbagai macam link, khotbah-khotbah pendeta yang ngajarin Anda untuk punya keluarga Kristen yang sukses. Tapi Bapa di surga menawarkan yang jauh lebih baik. Dia menawarkan dirinya. I am the way. Akulah jalan. Akulah jalan kembali. I am the way back.
Kembali kemana? Ke sukacita yang sudah hilang dari jiwaku. Akulah jalan untuk kamu kembali ke semangat yang sudah patah. Pada saat Anda menghadapi jalan yang buntu dalam relasi, akulah jalan kembali menikmati relasi yang hangat. Pada saat Anda buntu dalam hal ekonomi, I am the way back. Akulah jalan kembali untuk kamu bisa bayar semua hutang-hutangmu. Akulah jalan kembali. I am the way back. Apalagi yang dia tawarkan? I am the way through. Akulah jalan melalui gelapnya kehidupan ini. Akulah jalan melalui beratnya tantangan kehidupan ini. Pada saat Anda mengalami kehidupan yang berat, Tuhan menawarkan dirinya dan berkata, akulah jalan melalui lembah kelam, melalui duka cita, akulah jalan melalui kekelaman hidupmu. Kariermu mentok, gak ada breakthrough, I am the way through. That wall akan terjadi breakthrough. Dan satu lagi, pada saat dia mengatakan I am the way, dia ngomong seperti ini, I am the way forward. Akulah jalan untuk kamu maju ke depan. Anda yang tidak bisa move on, karena dikecewakan oleh pasangan kita, pacar kita, bahkan ex suami atau ex istri kita sebelumnya, karena Anda terpaksa mengambil jalan yang Anda sangka lurus dengan bercerai, Bapa di sorga menyediakan dirinya dan berkata, I am the way forward. Untuk kamu maju lagi. Untuk kamu bangun keluarga bersama dengan Tuhan kali ini. Kalau Tuhan Yesus menyediakan dirinya, Natal adalah berita di mana Anda dan saya dikaruniai sang jalan. Ini bukan jalan aspal, bukan jalan tol, bukan jalan naik ke gunung. Ini pribadi, sang jalan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita tanya hal tersebut, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Tapi saya tawarkan sebuah pertanyaan yang lebih baik. Daripada cuma tanya apa yang harus saya lakukan, pertanyaannya adalah ini. Who will I follow? Siapa yang akan aku ikuti? Siapa yang akan saya ikuti? Apakah saya mengikut sang jalan? Atau saya hanya mengikut teologia, doktrin, tradisi gereja tertentu, bapak gereja tertentu, pendeta tertentu? Siapa yang Anda dan saya ikuti? Sore hari ini ada di antara kita yang suka belajar teologi. Bukan yang cuma sekolah teologi. Saya punya rekan-rekan yang agamanya Islam, yang agamanya Buddhis, yang free thinker katanya, yang agnostik, setiap hari Selasa bersama-sama dengan saya membaca Alkitab, menggali Alkitab untuk ngapain? Ikut sang jalan. Jadi ternyata para pembelajar teologi bukan cuma students di seminari, tetapi banyak dari Anda yang mungkin suka belajar teologi. Jadi bagi orang-orang yang suka belajar teologi, Anda dan saya perlu merangkul yang namanya ini, teologi jalanan. Kenapa teologi jalanan? Karena kita ikut sang jalan. Jadi pada saat para ahli teolog gedongan, para ahli teolog yang berdasi biru, para ahli teolog yang dalam-dalam, yang tinggi-tinggi meremehkan Anda. Anda dikasih tahu, wah ini street theologian. Ini ahli teologi jalanan, ahli Alkitab jalanan, tafsirannya kelas jalanan. Don't worry. Karena kita pengikut sang jalan, teologi kita teologi jalanan. Jadi Anda yang belajar teologi perlu jawab, who will you follow? Siapa yang Anda ikuti? Sekarang bagi Anda yang Kristen, pertanyaannya sama. Siapa yang Anda ikuti? Anda ikut Paus yang baru mengumumkan meskipun dia orang sangat baik, Pope Francis, Paus Francis adalah orang yang sangat baik. Dia baru mengumumkan beberapa waktu yang lalu bahwa gereja Katolik memberkati pernikahan LGBT meskipun tidak dilakukan dengan liturgi gereja Katolik. Apakah Anda pengikut Paus? Atau Anda bilang, oh saya bukan pengikut Paus, tapi saya pengikut pendeta tertentu.
dia lebih benar. Tapi Anda perlu ingat, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya dead end. Kita bukan pengikut bapak gereja, kita bukan pengikut pendeta tertentu, kita bukan pengikut Musa, bahkan kita bukan pengikut Alkitab. Identitas kita adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan. He is the way back, He is the way through, He is the way forward. Dia tawarkan dirinya. Kalau engkau ikut aku, I am the way back. Aku jalan untuk kamu kembali minta maaf. Kamu selama ini sulit minta maaf, aku jalan untuk kamu kembali minta maaf. Aku jalan untuk kamu kembali berteman lagi, nyapa lagi. Aku jalan untuk kamu kembali berkomunitas lagi. Ada orang yang bilang seperti ini, saya sudah lama nggak hadir, saya malu, saya terasing, saya sudah tidak punya teman, saya tidak punya siapa-siapa yang saya tahu di komunitas tersebut. Tapi pada saat Anda ikut Tuhan Yesus Sang Jalan, Dia kasih tahu kita sore hari ini, I am the way back. I am your way back to this community. Akulah jalan supaya kamu bisa kembali bersemangat lagi. Bersuka cita lagi. Bergairah lagi. Ada orang-orang yang tidak punya semangat kerja. Ada orang-orang yang sudah patah semangatnya karena berbagai macam tantangan. Pada saat Anda ikut Tuhan Yesus Kristus, berita Natal sore hari ini menawarkan, I am the way back for you to get high spirit. Aku jalan untuk kamu kembali memiliki semangat yang menyala-nyala. Kalau engkau ikut aku, Tuhan Yesus berkata, I am the way, true. Engkau akan bisa melalui sakit, melalui depresi, melalui ekonomi morat-marit, melalui jalan salah yang Anda pikir itu jalan yang lurus. Dan breakthrough mungkin akan terjadi tahun 2024 atau 2025 atau 2026. Karena Anda mengikut Sang Jalan yang menyertai Anda melalui beratnya tantangan hidup ini. Dan akulah jalan yang menuntun Anda untuk maju ke depan. Untuk move on. Jadi kalau Anda Kristen, Anda perlu jawab pertanyaan ini. Who will you follow? Siapa yang Anda ikuti? Kalau Anda pertanyakan pertanyaan ini setiap hari, ini kemungkinan yang akan terjadi. Ini pertanyaan yang akan menginspirasi Anda kalau Anda menghadapi jalan buntu. Ada momen-momen saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pagi-pagi saya tanya, siapa yang saya ikuti? Dan tiba-tiba pertanyaan ini menginspirasi saya. Saya tahu, saya bikin catatan, saya bikin rencana, apapun aktivitas yang saya bisa kerjakan sampai malam hari. Ini pertanyaan yang membuat saya dan Anda bangun pagi-pagi. Dan kemudian bekerja sepanjang hari. Ini pertanyaan yang merem Anda untuk mengambil jalan yang ujungnya menuju maut. Beberapa hari yang lalu saya dengan mama saya, dengan istri saya, dengan anak saya naik mobil. Tenang-tenang nih. Tiba-tiba jarak 100 meter ada orang langsung ke tengah jalan nyetop. Karena dia mau markirin motor, badannya gede. Gak kasih aba-aba, tangannya dia pikir punya kesaktian seperti Gatot Kaca. Saya ngerem persis 10 cm di depan lututnya. Saya buka jendela, saya marah-marah. Saya hampir turun dan saya tiba-tiba kemudian ingat siapa yang saya ikuti. Meskipun saya udah marah-marah. Who will I follow? Who I'm following? Siapa yang saya ikuti? Dan itu merem Anda dan saya untuk ambil jalan lurus yang saya pikir benar. Tapi ujungnya menuju maut. Sekarang bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bukan Kristen. Khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang non-Kristen. Apakah Bapak Ibu, bro and sis yang bukan Kristen mau coba ikut Sang Jalan? Anda nggak perlu berubah kalau mau ikut Sang Jalan.
Anda nggak perlu pindah agama kalau Anda mau ikut sang jalan. Saya punya banyak teman yang KTP-nya Islam, KTP-nya Buddha, tapi mereka mengatakan saya pengikut Yesus Kristus. Saya Buddha yang ikut Yesus Kristus. Anda nggak perlu ganti kostum, Anda nggak perlu pura-pura alim, Anda nggak perlu hapus tato, Anda nggak perlu ganti bahasa menjadi bahasa lidah. Karena setiap orang bisa ikut sang jalan yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran. Jadi sore hari ini, yang di bawah, yang di atas, Anda sedang kehilangan jalan? Anda sedang tersesat dalam perjalanan kehidupan ini? Saya usul satu hal untuk mengakhiri sesi kita sore hari ini. Kita mulai dengan doa penyerahan diri. Doakan doa ini setiap kali Anda menghadapi jalan buntu. Ini doa yang saya doakan berkali-kali dalam sehari. Pada saat saya mengalami jalan buntu dalam pelayanan, dalam ide, dalam kegiatan, dengan kehilangan semangat, menghadapi tantangan, ini doa yang saya doakan berkali-kali dalam satu hari. Bunyinya seperti ini. Bapa di surga, tunjukkan jalanmu bagi hidupku. Bapa di surga, tunjukkan jalanmu bagi hidupku. Heavenly Father, please show me your way for my life. Tunjukkan jalanmu bagi pernikahanku. Tunjukkan jalanmu bagi ekonomiku. Tunjukkan jalanmu bagi pertemananku. Tunjukkan jalanmu bagi pelayananku. Please show me your way. Saya mau Anda mulai mendoakan ini hari-hari ke depan, tahun ke depan, dan dimulai sore hari ini. Jadi mari kita ucapkan doa ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa di surga, tunjukkan jalanmu bagi hidupku. Dan dia akan menunjukkan jalan kepada Anda itu kembali memiliki semangat, kembali bersukacita, kembali bersahabat, kembali terlibat dalam pelayanan yang memuliakan Tuhan. Dia akan menunjukkan kepada Anda jalan melalui sulitnya tantangan hidup. Dia akan menunjukkan kepada Anda jalan untuk maju ke depan dan membangun kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, sore hari ini kami berterima kasih karena pesan Natal sederhana, tapi powerful. Kami tidak hanya mencari keselamatan kekal yang kami tidak pernah bisa bayangkan seperti apa bentuknya. Biasanya kami cuma amin-aminin aja. Kami bahkan debat dengan orang lain bahwa keselamatan kami terjamin dan sebagainya. Tapi jauh di dalam hati kami, banyak di antara kami pikir, apa sih pesan personal Tuhan bagi hidupku yang mengalami jalan buntu. Aku yang sudah mengalami kegagalan. Aku yang sudah pilih jalan yang aku pikir jalan itu lurus. Tapi ujungnya buntu. Terima kasih banyak kalau Tuhan menyediakan diri Tuhan bagi kami semua. Dalam semua pergumulan kami yang sakit, yang bergumul dengan anak-anak, yang memikirkan relasi dengan pasangan, yang dingin, yang memikirkan tentang masa depan, kami berpikir sepertinya jalan ini dead end, buntu. Tapi kami berterima kasih, sang jalan, Bapa di surga, Allah yang kasih, yang menjadi manusia, menyertai kami semua, memberikan kepada kami jalan kembali, jalan melalui sulitnya tantangan hidup, dan jalan untuk maju ke depan, menciptakan kehidupan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih banyak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Pada akhirnya, Acong, Ucok, Cecep, dan Joko menjadi sahabat karib. Mereka saling mengasihi dan bisa menerima perbedaan satu dengan lainnya.
seperti semboyan negara kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Inilah Indonesia. Luar biasa indah apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman di Gracia Community Purwokerto. Hanya 3 gereja di dunia nih yang saya pikir ya, setahu saya ya, yang menerima perbedaan beragam di gereja seperti ini. Beberapa minggu yang lalu di The City Light Jakarta kita merayakan Natal dengan tema 5 agama. Dan ada teman Buddha berdoa di tengah-tengah acara. Ada teman Muslim ikut menyanyi. Dan hari ini di kota Purwokerto juga kita merayakan keanekaragaman yang berasal dari Tuhan asalnya. Kalau Anda pikir ya Tuhan kan cuma satu, betul, tapi Dia yang menciptakan orang-orang yang bersuku Batak, Dia yang menciptakan orang-orang bersuku Jawa, bersuku Madura, beretnis Tionghoa dan sebagainya. Saya bersyukur sekali kalau Tuhan menciptakan keberagaman di Indonesia dengan sekian ratus suku dan bahasa, dan kita bisa melihat keindahan dalam berbagai macam budaya yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara sore hari ini untuk mengakhiri dengan berdiri bersama. Kita akan menyanyikan satu lagu, Tanah Airku Indonesia. Dan saya mengajak Anda menyanyikan lagu dengan sepenuh hati. Ini tanah kelahiran
yang Tuhan lahirkan Anda di negeri ini. Anda nikmati sumber daya negeri ini. Anda minum air dari negeri ini. Anda pakai minyak negeri ini. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Anda bisa berbakti di negeri ini dan diberikan keleluasaan, dijaga lagi oleh bapak-bapak polisi dan tentara di depan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan dan kepada pemerintah kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, melau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja Clara, memuja pulau nan indah bermain. Tanah airku Indonesia, Melambai-lambai melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja Clara, memuja pulau nan indah bermain. Tanah airku Indonesia. Kita berdoa dalam tahun menuju pemilu. Anda dan saya diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan agar Anda dan saya tahu jalan yang harus Anda pilih untuk memilih siapa yang akan jadi presiden negara Indonesia. Jangan Anda ikuti jalan yang disangka orang lurus. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalanmu bagi pilihanku di bulan Februari tahun 2024. Karena pada saat setiap orang pengikut Yesus Kristus minta Tuhan menunjukkan jalannya, maka kemenangan terjadi dalam hidup Anda, dalam hidup keluarga Anda, dalam hidup pernikahan Anda, dalam kehidupan ekonomi Anda. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kami yakin Kau hadir di sini. Kita merasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Bagi tangan kita, kami yakin Kau hadir di Ku sini. yakin Kau hadir di sini. Ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kemenangan terjadi dalam keluarga Anda dan saya. Kemenangan terjadi dalam kehidupan rohani kita. Dialah jalan yang menuntun Anda dan saya kembali bersemangat, kembali bersuka cita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita datang ke hadapan Sang Jalan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang adalah kasih, Tuhan yang adalah juru selamat semua orang, Tuhan yang mengasihi semua orang. Karena semua orang, apapun warna kulitnya, apapun gendernya, apapun agamanya, adalah ciptaan Tuhan, rupa dan gambarnya Tuhan. Dan sore hari ini hati kami bersuka cita, karena kami mengalami begitu besar kasih Tuhan bagi Indonesia, bagi dunia ini, bagi semua orang. Dan Tuhan Sang Jalan memberikan kepada kami harapan yang baru. Jalan kembali untuk membangun ulang kehidupan bersama dengan Tuhan. Jalan melalui sulitnya tantangan hidup ini. Dan jalan untuk maju ke depan. Melihat bahwa ada harapan. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan siapkan bagi keluarga kami, bagi kesehatan kami, bagi masa depan kami, bagi pelayanan kami, bagi komunitas kami, bagi semua yang kami kerjakan untuk menghormati Tuhan. Tuhan memberkati semua yang melayani, Tuhan memberkati semua persembahan, dan kiranya apapun yang kami kerjakan, selama Tuhan memberikan kepada kami kehidupan, nama Tuhan terus dipermuliakan lewat kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, seluruh rangkaian Natal sudah selesai. Kiranya kita diberkati melalui tayangan online spesial Natal kita pada hari ini. Dan untuk Pastor Yason dan tentunya seluruh tim Gracia Community Purwokerto, Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu ya untuk kita semuanya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang telah setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Anda semuanya luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita tahun depan. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bersaudara